Halo semuanya, saya Eli Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Jadi seperti menjelaskan tentang pengertiannya, manfaat atau fungsi secara keseluruhan dari jurnal khusus itu apa. Terus jenis-jenis jurnal khusus itu apa saja. Nanti saya akan jelaskan di video ini. Stay tune, oke? Jadi setelah saya membaca dari beberapa web, saya simpulin bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang dibuat atau digolongkan dengan jenis transaksinya. Jadi transaksi apa saja yaitu nanti akan saya jelaskan di video ini. Dan jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit. Jadi transaksi secara kredit ini seperti membayar piutang, membayar hutang, kita ingin mengutang dari pembelian atau penjualan. Oke? Jadi itu pengertian jurnal khusus. Jadi di sini jurnal khusus mempunyai fungsi. Fungsinya apa saja? Oke. Fungsi dari jurnal khusus ini adalah mempermudah kita untuk memposting ke dalam buku besar. Lalu jurnal khusus ini berfungsi untuk pengendalian internal agar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya dan tenaga. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk menyuruh orang memposting buku besar, atau kita nggak perlu buang-buang tenaga lah. Dengan jurnal khusus ini lebih mudah untuk memposting ke buku besar, berlanjut ke neraca lajur, berlanjut ke laporan keuangan yang akan dilaporkan ke perusahaan masing-masing tersebut. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis jurnal khusus. Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian. Yang kedua adalah jurnal khusus penjualan. Yang ketiga adalah jurnal khusus penerimaan kas. Yang keempat atau yang terakhir adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang berfungsi sebagai sarana mencatat transaksi pembelian secara kredit. Oke. Untuk jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi hampir ada persamaan pengertiannya, cuman beda. Jurnal pembelian untuk pembelian, jurnal khusus untuk jurnal penjualan untuk penjualan. Dan keduanya itu merupakan transaksi secara kredit. Selanjutnya, jurnal khusus kas penerimaan. Jurnal khusus kas penerimaan adalah jurnal yang berfungsi untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan barang dagangan secara kredit. Jadi semuanya kayak seperti secara kredit ya. Ya, yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini berfungsi untuk pengeluaran kas seperti pembayaran hutang, membayar beban seperti beban listrik, beban telepon, beban gaji, dan beban lain sebagainya. Dan juga pengeluaran kas ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai. Jadi dari ketiga yang sebelumnya tadi, jurnal pengeluaran kas ini mempunyai perbedaan, yaitu dia bisa membuat transaksi pembelian secara kredit. Tidak hanya untuk secara kredit, tetapi untuk secara tunai juga bisa pembelian menjadi secara tunai di kas pengeluaran kas. Ya, itulah penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai pengertian jurnal khusus.
fungsi jurnal khusus itu apa dan jenis-jenis jurnal khusus. Dan di situ di jenis-jenis jurnal khususnya udah saya jelaskan pengertiannya dan itu tuh berfungsi sebagai apa sih sebenarnya. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.